Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat dan slide presentasi yang kami buat. Di sini dengan judul Analyzing the Role of Generative Artificial Intelligence or Gen AI in Supporting Customer Discovery Activities in Early Stage Software Startup. Untuk latar belakangnya akan dibacakan oleh Krisnia Sihaan. Ini bab pertama yaitu pada latar belakang. Di latar belakang ini membahas mengenai apa saja yang akan kami bawakan dalam penelitian kami ini. Yang pertama, customer discovery adalah fase awal yang dilakukan oleh early stage software startup untuk mengetahui apa masalah yang dialami oleh calon customer dapat diidentifikasi dan solusi yang ditawarkan dapat diterima. Tahap ini dikenal sebagai pencapaian problem solution fit. Early stage software startup merupakan perusahaan berbasis perangkat lunak yang di mana fokus utamanya itu adalah mencari model bisnis yang dapat dilaksanakan secara efisien. Kega- Kegagalan dalam melakukan customer discovery secara efektif merupakan salah satu penyebab utama kegagalan software startup. Sebagai contohnya, sebuah startup membangun aplikasi untuk belajar online. Akan tetapi startup ini belum melakukan survei atau wawancara kepada calon customernya ini. Mungkin calon customernya ini targetnya adalah siswa. Sehingga karena mereka belum melakukan survei atau wawancara, aplikasi yang mereka bangun kurang diminati dan kurang efektif sesuai keinginan calon customernya. Selanjutnya pada paragraf berikutnya itu customer discovery terdiri dari berbagai aktivitas, mulai dari pemahaman awal tentang customer potensial, melakukan wawancara, survei atau observasi, menguji solusi menggunakan prototipe, dan menganalisis hasil validasinya. Namun seringkali aktivitas ini belum teridentifikasi dan terstruktur dengan baik, sehingga menyulitkan para founder untuk menjalankan setiap aktivitas secara sistematis. Kebutuhan untuk mengidentifikasi daftar aktivitas dalam proses customer discovery menjadi permasalahan awal yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya pada paragraf berikutnya itu Generative AI Intelligence atau Gen AI merupakan cabang dari Artificial Intelligence yang berfokus pada kemampuan sistem yang kemampuan sistem untuk menghasilkan konten baru seperti teks, gambar maupun ide berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Teknologi ini khususnya model bahasa large language model mampu memproses data dalam skala besar, mengekstraksi pola, serta menciptakan wawasan baru yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam konten bisnis dan inovasi. Dalam konteks early stage software startup, penerapan Gen AI memiliki relevansi penting terutama pada fase customer discovery. Gen AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemahaman kebanyakan manusia mengenai cara bekerjanya, proses pembelajarannya, serta cara terbaik untuk memanfaatkannya. Akibatnya, hingga saat ini belum terdapat pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana Gen AI telah diadopsi dan bagaimana peran spesifiknya dalam setiap aktivitas customer discovery. Selain itu, masih terdapat kekurangan studi yang secara empiris membuktikan atau menyediakan data yang tepat untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara founder dan Gen AI terjadi dalam konteks pemahaman customer discovery. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui dua fokus utama. Yang pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dilakukan pada tahap customer discovery berdasarkan tinjauan literatur. Yang kedua, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana Gen AI digunakan dalam setiap aktivitas customer discovery pada software startup.
Untuk melakukan penelitian ini secara sistematis, digunakan Human AI Collaboration and Adaptation Framework atau HACCP. HACCP ini adalah kerangka teoritis untuk mengurangi hubungan dan proses proses adaptasi antara unsur human dan artificial intelligence dan dalam konteks adopsi teknologi Gen AI pada tahap awal customer discovery di software startup. Pertanyaan penelitian kami ada dua. Yang pertama, apa saja aktivitas yang dilakukan pada tahap customer discovery di early stage software startup? Dan yang kedua, aktivitas customer discovery mana saja yang telah digunakan oleh penerapan generatif artificial intelligence atau Gen AI, serta sejauh mana tingkat adopsinya berdasarkan analisis Human AI Collaboration dan Adaptation Framework atau HACCP. Lalu tujuan penelitian kami dalam tugas akhir ini merupakan hasil yang ingin dicapai sekaligus jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai aktivitas yang dilakukan pada tahap customer discovery di early stage software startup dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk, fokus, serta tujuan dari setiap aktivitas dalam proses eksplorasi kebutuhan dan validasi customer. Yang kedua, menganalisis aktivitas customer discovery yang telah digunakan oleh penerapan generatif artificial intelligence atau Gen AI, serta menilai sejauh mana tingkat adopsinya dengan menggunakan pendekatan Human AI Collaboration and Adaptation Framework atau HACCP untuk memahami peran dan kontribusi Gen AI dalam proses kolaborasi antara human and AI pada setiap tahapan customer discovery pada software startup. Untuk ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada yang pertama konteks penelitian terbatas pada software startup di Indonesia, yang kedua fokus utama pada aktivitas dan tahap customer discovery, yang ketiga teknologi yang disajikan oleh generative AI atau Gen AI atau Large Language Model atau LL. Dan yang terakhir, data penelitian diperoleh melalui literatur review, kuesioner, dan interview terhadap software startup. Dan sistem penyajian kami, dokumen tugas akhir ini terdiri dari 3 bab utama yang disusun secara sistematis untuk memberikan alur pembahasan yang jelas dan terstruktur. Adapun ketiga bab tersebut adalah yang pertama, bab pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, serta sistematis penyajian laporan. Bab kedua, landasan teori. Bab ini memaparkan teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk Customer Development Framework, Customer Discovery, Generative Artificial Intelligence atau Gen AI, Human AI Collaboration and Adaptation Framework atau HACCP, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab 3 ini membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang tahapan penelitian dan jadwal penelitian meliputi literatur review, serta metode analisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini bab 2 landasan teori. Bab ini berisi pemaparan konsep dasar dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi teori tentang Customer Development Framework, Customer Discovery, Generative Artificial Intelligence atau Gen AI, Human AI Collaboration and Adaptation Framework atau HACCP, serta hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam konteks software startup. Selain itu disajikan pula hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Customer Development Framework. Customer Development Framework merupakan pendekatan sistematis yang membantu software startup dalam menemukan, memvalidasi, dan mengembangkan kebutuhan customer sebelum melakukan ekspansi bisnis. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap banyaknya kegagalan software startup yang terlalu fokus pada pengembangan produk tanpa memahami kebutuhan customer.
Gambar di bawah ini dikutip dari buku Text for the Four Step to the Epiphany yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang ada di customer development, yaitu kegagalan utama pada software startup tidak disebabkan oleh kelemahan teknologi atau produk, melainkan karena tidak adanya customer yang benar merasakan manfaat dari bentuk solusi yang ditawarkan software startup kepada customer. Customer Development Framework berjalan secara paralel dan dengan product development. Jika product development fokus pada bagaimana membangun solusi, maka customer development framework berfokus pada siapa customer yang dan mengapa customer membutuhkannya. Tujuan utama framework ini adalah membantu software startup menciptakan produk yang memiliki customer melalui pendekatan iteratif dan berbasis hipotesis. Setiap langkah memvalidasi bisnis hingga diperoleh model yang repeatable dan scalable. Berikut adalah four step customer development. Satu, customer discovery. Tahap ini mengubah asumsi founder tentang customer menjadi fakta yang tervalidasi. Fokusnya adalah memahami masalah customer dan memvalidasi nilai solusi yang ditawarkan melalui wawancara, observasi, dan eksperimen langsung atau get out of the building. Customer validation. Software startup menguji model bisnis dan memastikan adanya customer menggunakan solusi yang ditawarkan. Tahap ini berfungsi sebagai pembuktian atau proof bahwa model bisnis dapat direplikasi dan mencapai produk market fit. Customer creation, yaitu setelah validasi berhasil, software startup mulai membangun dan memperluas permintaan customer. Fokus berpindah dari pembelajaran ke eksekusi, dengan aktivitas utama berupa strategi pemasaran dan penguatan posisi market. Company building. Pada tahap akhir, software startup bertransportasi menjadi organisasi yang matang dan berorientasi pada pelaksanaan strategi bisnis. Struktur organisasi dan proses operasional mulai distandarkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. 2.2 Customer Discovery. 2.2.1 Pengertian Customer Discovery. Customer Discovery merupakan proses yang dijalankan software startup untuk memahami customer dan menemukan kebenaran mengenai masalah yang diingin diselesaikan. Proses ini menjadi bagian penting dalam kesuksesan setiap software startup karena dijalankan tanpa disadari sebagai jalan pembelajaran dari customer. Customer Discovery berfokus pada pembuktian bahwa customer benar-benar ada dan mengalami masalah, bukan hanya pada pembuatan produk. Melalui pendekatan ini, software startup diarahkan untuk meninggalkan asumsi internal dan keluar menemui customer untuk mengkonfirmasi kebutuhan. Dengan demikian, customer discovery merupakan proses pembelajaran untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan relevan dengan permasalahan customer sesungguhnya. 2.2.2 Tahapan Customer Discovery. Customer Discovery terdiri dari 4 tahapan utama yang membentuk proses pembelajaran iteratif untuk menemukan kesesuaian antara masalah dan solusi atau problem solution fit. Proses ini dilakukan melalui serangkaian eksperimen yang bertujuan memvalidasi hipotesis bisnis, memahami customer, serta memastikan bahwa ide yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan customer. Dapat kita lihat pada gambar 2.2 ini tahapan customer discovery-nya. Yang pertama itu menetapkan hipotesis atau state hipotesis. Tahapan ini berisi asumsi tentang siapa customer, apa masalah mereka, dan bagaimana solusi yang ditawarkan dapat menjawab kebutuhan tersebut. Proses ini menjadi dasar bagi seluruh kegiatan pembelajaran berikutnya. 2. Mengujikan masalah atau test the problem. Software startup berfokus pada pembuktian apakah masalah yang diasumsikan benar-benar dialami dan penting bagi customer. Validasi dilakukan dengan melibatkan customer untuk memahami tingkat masalah dan menilai kelayakan ide. Melalui tahap ini, software startup dapat memperbaiki dan menyesuaikan pemahaman terhadap kebutuhan customer sebelum melangkah lebih jauh. Yang ketiga, mengujikan solusi atau test the solution. Setelah masalah tervalidasi, software startup membangun dan menguji minimum viable product atau MVP untuk memperoleh pembelajaran cepat dari customer. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah solusi yang dikembangkan benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Kegiatan seperti membuat prototipe, memanfaatkan dukungan ahli, dan bekerja sama dengan customer menjadi hal yang perlu dilakukan pada tahap ini. Yang keempat itu memverifikasi atau melakukan pivot atau verify or pivot. Tahap ini berfokus pada evaluasi hasil pembelajaran untuk menentukan apakah hipotesis awal telah terbukti benar. Jika ide atau solusi tidak sesuai dengan kebutuhan customer, software startup dapat meninjau ulang atau melakukan pivot untuk mengubah arah strategi bisnisnya. Proses ini menegaskan pentingnya kemampuan software startup beradaptasi berdasarkan temuan yang diperoleh. 2.3 Early Stage Software Startup. Early Stage Software Startup ini merupakan organisasi sementara yang berfokus pada pengembangan produk perangkat lunak,
inovatif dengan tujuan pertumbuhan cepat, namun memiliki keterbatasan sumber daya dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Software startup tahap awal umumnya masih mencari model bisnis yang layak serta beroperasi dalam kondisi yang dinamis, penuh tekanan waktu dan keterbatasan tim maupun dana. Kondisi tersebut membuat software startup beradaptasi cepat dan membuat keputusan strategis berbasis pembelajaran dari kebutuhan dan perilaku customer yang terus berubah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perubahan teknologi yang pesat dan kebutuhan customer yang terus berkembang, kesulitan memperoleh customer, serta ketergantungan pada asumsi founder yang belum tervalidasi. Banyak software startup gagal karena lebih berfokus pada pengembangan produk tanpa memahami masalah dan kebutuhan customer. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang tervalidasi atau validated learning melalui eksperimen dan penggunaan minimum viable product atau MVP agar software startup dapat menguji asumsi bisnis serta secara sistematis dan menyesuaikan strategi produknya. 2.4 yaitu Generative Artificial Intelligence atau Gen AI merupakan bentuk pembelajaran mesin learning yang mampu menghasilkan data baru dalam berbagai format dan menyesuaikan diri terhadap instruksi berbasis teks sederhana. Salah satu penerapan utamanya adalah LLMS, Large Language Models, yang berfokus pada pembuatan konten tekstual untuk mendukung aktivitas seperti ideasi, dokumentasi, dan komunikasi. Dalam software startup tahap awal, Gen AI berperan penting dalam mempercepat inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan mendukung pengambilan keputusan, termasuk pada proses customer discovery untuk memahami kebutuhan customer dan memvalidasi ide produk. Gen AI dapat membantu menghasilkan umpan balik customer, mengembangkan identitas merek, serta memvalidasi minimum viable produk. Namun, penggunanya tetap menghadapi tantangan seperti resiko hallucination atau bias model yang dapat diatasi melalui pendekatan Retrieval Augmented Generation atau RAG guna meningkatkan akurasi dan relevansi hasil. Begini, 2.5 Human AI Collaboration and Adaptation Framework (HACCP). Human AI Collaboration and Adaptation Framework (HACCP) merupakan kerangka teoritis untuk menjelaskan dinamika adopsi teknologi Gen AI di bidang software engineering. Kerangka ini menekankan bahwa penerimaan dan pemanfaatan AI tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara manusia dan sistem AI pada tingkat individu, sosial, dan teknologi. HACCP dikembangkan dari tiga teori utama, yaitu teknologi acceptance model atau TAM menjelaskan persepsi individu terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan Gen AI. Kedua, Division of Innovation Theory atau DOI menjelaskan bagaimana karakteristik inovasi seperti relative advantage, compatibility, complexity mempengaruhi tingkat adopsi Gen AI. Ketiga, Social Cognitive Theory yaitu menyoroti peran lingkungan sosial, norma, dan efisiensi dalam membentuk perilaku individu terhadap Gen AI. Dalam menggabungkan ketiga perspektif tersebut, HACCP menempatkan human dan AI sebagai kolaborator adaptif dalam proses pengambilan keputusan dan penciptaan nilai baru, bukan sekedar hubungan human dan AI. Baik, Pak, di sini 2.6 penelitian terdahulunya. Tabel berikut menampilkan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Yang di sini kami ambil pada jurnal Assisting Early Stage Software Startup with LLMS atau Effective Prompt Engineering and System Instruction Design. Problemnya itu software startup tahap awal sering gagal pada fase customer discovery karena keterbatasan sumber daya, waktu, serta ketidakpastian dalam memahami kebutuhan dan perilaku customer. Meskipun LLM berpotensi membantu eksplorasi ide dan validasi customer, belum ada strategi prompt engineering dan desain instruksi sistem yang efektif untuk konteks software startup. Lalu di sini menggunakan metode penelitian ini menggunakan pendekatan design science research atau DSR dengan 3 siklus iteratif, melibatkan 25 praktisi software startup untuk mengevaluasi efektivitas prompt engineering dan desain instruksi sistem menggunakan ChatGPT. ChatGPT
3.5 dan GPT-4 dalam 5 use case software startup pada tahap awal. Hasilnya dari jurnal ini yaitu model software startup GPT yang dikembangkan menunjukkan tingkat kepuasan, efektivitas, efisiensi, dan reliabilitas. Performa terbaik terdapat pada tugas analisis, pengembangan MVP, dan pembuatan rencana bisnisnya. Adapun research gap-nya yaitu keterbatasan penelitian terletak pada jumlah partisipan kecil atau 25 orang dan lingkungan uji coba sehingga hasilnya sulit digeneralisasi. Selain itu, LLM masih lemah dan dalam retensi, konteks panjang, personalisasi, dan konsistensi hasil antara GPT 3.5 dan GPT-4. Lalu ada kami ambil lagi penelitian terdahulunya, AC Level, Perspective on the Role of Developers in the Creative Process of Software Startup. Ini peran pengembang perangkat lunak dalam proses kreatif software startup sering terabaikan karena aktivitas inovasi lebih banyak dipimpin oleh desainer produk atau peneliti pengguna. Akibatnya kontribusi pengembang terhadap ideasi dan inovasi produk belum dipahami secara mendalam dari perspektif strateginya. Lalu ini juga menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 17 eksekutif CEO, CTO, dan CPO dari software startup di Brazil, Amerika Serikat, Prancis, Estonia, dan Irlandia. Data ini dianalisis menggunakan tematik analisis yang menghasilkan 5 tema utama terkait kreativitas dan peran developernya. Lalu penelitian ini menemukan bahwa yang pertama competition inspired creativity membantu menemukan ide baru melalui analisis pesaing. Yang kedua, pendekatan dual track agile mendukung keseimbangan eksplorasi dan pengembangan ide. Dalam user-driven startup, developer berperan sebagai pengecek kelayakan, feasibility checkers. Lalu yang keempat juga dalam teach-driven startup-nya, developer menjadi penggerak utama ide inovatif. Lalu yang kelima, penggunaan LLMS masih terbatas pada dukungan kreativitas diversionnya. Adapun research gap-nya yaitu penelitian ini terbatas pada jumlah partisipan yang kecil seperti 17 orang dan hanya mencerminkan pandangan eksekutif tanpa melibatkan perspektif langsung dari developer. Generalisasi hasil masih terbatas karena konteks penelitian hanya mencakup software startup dari wilayah tertentu. Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak software startup dan membandingkan pandangan C-level dengan perspektif developer secara langsung. Lalu ini penelitian terdahulu yang ketiga, on the evaluation of startup GPT, retrieval augmented AI chatbot for delivering research-driven guidance to startup. Adapun problemnya yaitu pengetahuan hasil riset akademik sulit ditransfer ke dunia industri, khususnya bagi software startup yang memiliki keterbatasan akses terhadap mentor dan wawasan empiris. Selain itu, penerapan LLM seperti ChatGPT dalam konteks software startup masih minim bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam memberikan saran yang relevan dan praktis. Lalu di sini juga menggunakan metode design research metodologi DSRM dengan 3 siklus pengembangan difokuskan pada cycle tree yang menguji prototype software startup GPT berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG. Uji coba dilakukan terhadap 11 founder software startup melalui user testing, wawancara semi-struktur, serta kuesioner kuantitatif dan analisis tematik kualitatif. Lalu di sini untuk hasilnya menunjukkan bahwa software startup GPT ini dinilai relevan, reliable, dan bermanfaat, namun respon dianggap masih terlalu teoritis, kurang interaktif, dan belum cukup spesifik terhadap konteks tiap software startup. Penggunaan RAG meningkatkan keandalan dan mengurangi halusinasi model, tetapi belum signifikan dalam meningkatkan kepuasan penggunanya. Lalu di sini ada research gap-nya. Jumlah partisipan yang hanya 11 pengguna, sebagian besar berasal dari lingkungan akademik NTNU, membuat hasil penelitian ini sulit digeneralisasi. Evaluasi dilakukan dalam lingkungan yang terbatas dan bersifat simulatif, belum pada kondisi nyata software startup. Selain itu, respon software startup GPT masih kaku dan terlalu teoritis karena sumber RAG didominasi literatur akademik, sehingga sistem belum mampu menyesuaikan konteks maupun kebutuhan spesifik tiap penggunanya. Yang terakhir, penelitian terdahulu, the use of generative AI tools in the inception state of software startup. Ini problemnya banyak software startup kesulitan pada tahap awal atau inception untuk mendefinisikan ide produk
kebutuhan pengguna, serta nilai bisnis secara efisien. Meskipun generative AI berpotensi membantu proses ini, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi penerapannya secara praktis dalam konteks software startup tahap awal. Lalu di sini mereka menggunakan metode action case study terhadap dua tim. Software startup universitas di Swedia, yaitu Rapido dan Blue Dot. Setiap tim diamati selama proses inception menggunakan berbagai alat Gen AI, misalnya ChatGPT, GitHub Copilot, Figma AI. Data ini dikumpulkan melalui observasi secara langsung, dokumentasi aktivitas, dan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan tematik analisis. Lanjut di sini penelitian ini mengidentifikasi 11 peluang penggunaan Gen AI, seperti membantu ideasi, memvalidasi MVP, pembuatan identitas merek, dan perancangan antarmuka. Namun ditemukan 10 tantangan seperti hasil yang tidak dialami, bias, ketergantungan berlebihan, serta kecenderungan menghasilkan solusi teknologi tanpa memahami masalah pengguna. Lalu ada research gap-nya, yaitu studi ini hanya melibatkan dua software startup universitas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke konteks industri nyata. Penelitian juga terbatas pada tahap inception dan belum mencakup siklus pengembangan produk secara menyeluruh. Selain itu, adanya interferensi peneliti dalam studi aksi berpotensi memengaruhi objektivitas hasilnya. Selanjutnya untuk bab 3, metode penelitian. Akan dijelaskan oleh Ferry. Tahap penelitian disajikan pada gambar 3.1, yaitu problem identifying. Identifying literatur. Berikut adalah penjelasan dari setiap metode penelitian itu. Pertama, identifikasi masalah. Tahap awal penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh early stage software startup, khususnya dalam aktivitas customer discovery. Proses ini dilakukan melalui observasi awal dan kajian umum terhadap kondisi lapangan untuk menemukan tantangan yang relevan terkait pemanfaatan Gen AI. Kedua, literatur review. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, mencakup teori-teori tentang customer discovery, generative AI, dan human AI collaboration framework atau HACCP. Hasil kajian ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kuesioner dan panduan wawancara serta sebagai landasan penelitian. Dari step kedua ini, literatur review akan dihasilkan nanti research question untuk menjawab research question yang pertama. Baru questionnaire development. Tahap ini hasil kajian literatur penelitian menyusun instrumen survei berupa kuesioner. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat pemanfaatan Gen AI, manfaat yang dirasakan serta hambatan yang dihadapi oleh software startup dalam proses customer discovery. Yang keempat, execution kuesioner. Setelah kuesioner disusun, tahap tahap berikutnya adalah pelaksanaan survei kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian atau software startup tahap awal yang menggunakan atau berencana menggunakan Gen AI. Data dari survei ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan pola penerapan Gen AI. Kelima, develop interview protokol. Berdasarkan hasil survei, peneliti menyusun protokol wawancara untuk menggali informasi di mendalam. Panduan wawancara ini dikembangkan agar sesuai dengan hasil temuan awal dari kuesioner dan fokus pada eksplorasi pengalaman dan tantangan serta praktik nyata penggunaan Gen AI. Keenam, interview. Interview dilakukan dengan founder atau praktisi software startup untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam. Data hasil wawancara digunakan untuk memperkaya temuan kualitatif dan memberikan konteks terhadap hasil survei. Dari hasil interview ini akan didapatkan research question yang kedua, jawaban dari research question yang kedua. Yang ketujuh, finding, integration, and discussion. Tahap ini mengintegrasikan hasil survei dan wawancara untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Pembahasan mencakup manfaat, tantangan, dan bentuk kolaborasi human AI dalam mendukung customer discovery. Yang ke-8, conclusion. Tahap terakhir menyusun kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Kesimpulan berfokus pada peran Gen AI dalam membantu proses customer discovery pada early stage software startup.
Selanjutnya di sini 3.2 itu jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini disajikan pada tabel 3.2 yang dimana problem identifying itu dilakukan pada September dari minggu pertama sampai minggu kelima. Lalu di literatur review dilakukan pada September minggu kelima sampai di Desember minggu yang pertama. Selanjutnya juga di sini questionnaire development-nya di sini kami buat dilakukannya itu pada Januari minggu pertama sampai Februari minggu pertama. Lalu execution questionnaire-nya kami lakukan Februari di minggu kedua sampai Maret minggu kelima. Develop interview protokolnya kami lakukan di Februari minggu kedua sampai di Maret minggu kelima. Lalu finding integration and discussion-nya kami lakukan di Maret ke minggu kelima sampai ke April minggu keempat. Lalu conclusion-nya ini nanti di bulan Mei minggu pertama sampai minggu keempat. Untuk tabel ini Pak, nanti bulan Mei-nya ini kami akan pindahkan di samping bulan April atau nanti kami bagi menjadi 4-4 atau 3-3 per bulannya Pak. Eh, Selanjutnya Pak, kami di sini akan memberitahukan PPT yang telah kami perbaiki. Untuk PPT-nya Pak, di sini kami telah menghapus gelar Bapak, jadi nama Bapak saja. Selanjutnya di sini yang kami buat di sini perkenalan kami. Lalu isinya itu ada introduction, research question, purpose, scope, method, theoretical foundation, research schedule. Lalu ini introduction-nya, lalu research question-nya, dan di sini purpose-nya. Lalu di sini juga ada scope-nya, ada 4 tadi kami buat. Lalu di sini metodenya. Theoretical foundation-nya kami buat landasan teorinya itu hanya judul saja. Lanjut dia research schedule-nya dan ini untuk risk jadwalnya, Pak. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata, Pak. Terima kasih, Pak.